Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan karunia kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita semua, Nabi kita semua, Rasul kita semua, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang telah meletakkan pondasi yang kuat bagi menyebarnya, bagi merebaknya Islam di muka bumi. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita mengevaluasi diri, merefleksi diri di akhir tahun Islam 1442 Hijriah. Jadi mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang terbaik di akhirnya, mendapatkan kebaikan di akhirnya, sesuai dengan target-target yang sudah kita rencanakan di awal tahun Hijriah tahun ini. Karena insya Allah tanggal 10 kita akan masuk ke dalam tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, seyogianya memang umat Islam sangat dekat dengan tahun Hijriah ini. Artinya umat Islam harusnya lebih tahu tahun Hijriah dibanding dengan tahun Masehi. Tapi umumnya kita lebih sering lupa tahun Hijriah ini kita berada di posisi tanggal berapa. Karena hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan keagamaan itu erat kaitannya dengan Hijriah. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya itu 63 tahun yang kita kenal. Itu 63 tahun berdasarkan Hijriah. Kalau berdasarkan Masehi, berdasarkan Januari, Februari dan seterusnya, usia Nabi itu hanya 61 tahun. Lahir tahun 571 Masehi, wafat tahun 632 Masehi. Lahir bulan April, wafat bulan Juni. 61 tahun, 2 bulan. 61,2 bulan kurang lebih. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, oleh karena itu kita pun sama. Wah, usia saya udah 40 tahun. Padahal kalau usia 40 tahun, kalau dihitung berdasarkan Hijriah itu 41. Itu, jadi bukan 40 lagi, jadi 41. Karena setiap 33 tahun, itu ada beda 1 tahun antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Karena setiap tahun bedanya 11 hari. Itu, 11 hari beda. Lebih banyak tahun Masehi, jumlah harinya dibanding dengan tahun Masehi. Dengan tahun Komariah atau Hijriah. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, oleh karena itu maka di tahun Masehi ada jumlah hari dalam sebulan 31.
Kalau di dalam Hijriah enggak ada yang 31, maksimal 30. Minimal 29. Kalau di Masehi ada yang 28 hari, yaitu pada bulan Februari. Itu ya, jadi itu bedanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang menarik adalah sebetulnya bagaimana ceritanya ini tahun Hijriah ini dimulai. Ceritanya adalah ketika di zaman Umar bin Khattab ada satu surat, disebutkan ini surat bulan Muharram. Ya kan? Tapi ini tahunnya tahun berapa enggak jelas. Karena sebelum itu tahun di dalam Hijriah, tahun di dalam Qamariyah itu disebutkan berdasarkan peristiwa penting. Misalnya tahun gajah. Ya kan, jadi enggak ada tahun gajah, tahun sesuai peristiwa-peristiwa penting. Maka karena bingung di zaman Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengumpulkan para pembesar, para pejabat ketika itu. Di situ ada diskusi. Ini kita kayaknya penting menentukan tahun Islam. Tahun Islam. Cuma pertanyaannya kapan kita mulai tahun 1 Hijriah ini? Tahun 1 umat Islam ini mulai kapan? Ada yang berpendapat sebaiknya pada awal Rasul lahir. Ada yang berpendapat sebaiknya pada saat Rasul wafat. Ada yang berpendapat pada saat Rasul diangkat menjadi Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul di usianya yang ke-40. Ada juga yang berpendapat ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Seluruhnya menyampaikan argumen masing-masing. Dan argumen Ali bin Abi Thalib lah yang diterima. Yakni hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah? Alasannya adalah karena itulah awal keberhasilan dakwah. Awal mula perkembangan dakwah Islam itu adalah hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, argumen Ali ini diterima dan semua sepakat bahwa tahun Islam itu dimulai pada saat Rasul hijrah. Maka tahun Islam ini jumlahnya lebih sedikit, 1443 Hijriah. Sementara Masehi itu udah 2021. Jadi Rasul lahir aja 571. Ya, ditambah sampai dengan usia Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itulah tahun pertama tahun Hijriah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya lagi lebih menarik lagi. Kenapa bulan Muharram menjadi bulan pertama di tahun Hijriah? Padahal hijrahnya Nabi itu tadi kan berdasarkan hijrah. Padahal hijrahnya Rasul itu berangkatnya bulan Safar sampai Madinah bulan Rabiul Awal. Ternyata alasannya adalah yang pertama karena bulan Muharram adalah salah satu bulan haram. Itu alasan yang pertama. Yang kedua karena hijrah itu rencana pertamanya dilakukan pada bulan Muharram. Maka Islam itu adalah agama yang sangat menghargai niat. Niat awal itu udah dihitung di dalam Islam. Kalau kita beli rumah itu akadnya. Baru sadar ternyata akad itu menentukan segalanya. Misalnya kita menempati satu rumah, akadnya ngontrak. Berbeda dengan menempati rumah, akadnya beli. Itu jauh sekali perbedaannya. Gitu ya. Jadi niat itu udah dihitung di dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nah ini sekarang ini kita udah berada di penghujung 1442 Hijriah. Tinggal 4 hari lagi insya Allah kita akan masuk ke dalam tahun baru Islam. Apa yang harus kita lakukan?
Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bermuhasabah atas diri kita, atas iman kita, atas amal kita, atas ketakwaan kita selama tahun ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kenapa begitu? Karena Islam itu menganut bahwa waktu itu monokronik namanya istilahnya ya. Artinya apa? Bahwa satu detik pun tidak akan pernah kembali. Berbeda dengan keyakinan yang lain, nanti kalau udah tiada, manusia akan kembali lagi menjadi bayi lagi, lahir kembali. Berbeda. Kalau di dalam Islam itu tidak ada. Jadi satu detik yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Maka itu yang harus kita renungkan. Maka setiap waktu, setiap detik itu harus betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya karena tidak akan pernah kembali. Maka dalam Al-Quran dinyatakan kalau kita bernostalgia, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita bernostalgia ke satu daerah, dulu kita bermain di situ, dulu kita pernah lama di situ, dulu kita pernah tinggal di situ, kita hanya akan bisa bernostalgia pada tempat yang sama. Tetapi kita tidak akan bisa bernostalgia di waktu yang sama. Boleh kita pulang kampung dulu, saya main di sini nih sama teman-teman. Tapi tempatnya masih ada, waktunya berbeda, semua telah berubah. Itu yang harus kita renungkan. Jadi akhir tahun ini kita harus bermuhasabah, menghitung kekurangan, kelebihan, dan kegagalan di tahun ini. Apa yang gagal ya harus segera diperbaiki total. Apa yang kurang harus segera ditambah. Apa yang sudah baik harus ditingkatkan, minimal dipertahankan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagaimana dalam mukadimah tadi, bahwa muhasabah itu sangat didorong oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita harus merencanakan apa yang akan dilakukan besok. Dulu awal tahun kita rencanakan bagaimana hasilnya sekarang. Mumpung ada 3 hari lagi, gitu ya. Mumpung ada 3 hari lagi, kita perbaiki, kita lakukan, yaitu refleksi terhadap diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Karena apa? Karena semua itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Maka Allah juga berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid." Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka sesungguhnya itu akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa melakukan keburukan, maka sesungguhnya ia juga akan menimpa kepada dirinya. Dan Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Jadi sesungguhnya apapun keburukan yang terjadi itu karena ulah kita. Karena ulah kita sebagai manusia, baik secara individu maupun sebagai manusia secara kolektif. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kita harus terus bermuhasabah. Bahkan muhasabah ini adalah ciri muslim. Ciri seorang muslim itu bermuhasabah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Itu hadis yang menyatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri dan beramal untuk kematiannya
Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan akhir tahun Islam ini bisa kita akhiri dengan husnul khotimah. Husnul khotimah, fase pendek dalam satu tahun 1442 Hijriah. Kita rencanakan kembali tahun depan, 4 tahun lagi, apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang selalu memperbaiki diri kita, yang selalu meningkatkan kualitas kita, kualitas iman kita, kualitas takwa kita, kualitas sosial kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi as'ada bi jawarihi man ata'ahu wattaqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin al-azzakal bariyah ajma'in wa khalili rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhilli syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal mu'minin. Allahumma aminna fi awtanina wa hfaz a'immatana wa ulati umurina. Allahumma wafiq jami'a ulatil muslimin lil amali bi kitabik wa sunnati nabiyyik ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.